Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Radian Anabela Labda, spesialis saraf di Rumah Sakit Daerah Ashifa Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kali ini kita akan membahas mengenai nyeri kepala. Oke, kita mulai ya. Jadi, nyeri kepala sendiri secara garis besar itu dibedakan jadi dua, yaitu nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Di mana nyeri kepala primer itu adalah nyeri kepala yang terjadi bukan karena adanya faktor-faktor lain atau tidak ada faktor yang mendasarinya. Sedangkan nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang terjadi karena adanya penyebab lain, seperti misalkan adanya infeksi, adanya sumbatan di kepala, atau juga bisa karena adanya suatu trauma. Kemudian nyeri kepala primer sendiri itu dibedakan menjadi beberapa yang sering kita kenal, yaitu pertama adanya suatu migrain, di mana migrain itu dengan karakteristik rasanya berdenyut di sebelah, ya biasanya bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Biasanya itu terjadi akibat adanya perubahan pola kehidupan kita sehari-hari, seperti perubahan pola makan, perubahan pola tidur, seperti itu. Kemudian yang kita ketahui selanjutnya adalah nyeri kepala tipe tegang, di mana karakter tipe tegang ini adalah rasa kencang. Paling sering itu terjadi di belakang kepala. Rasanya kencang, terus seperti ditarik, ya itu sangat tidak nyaman. Biasanya disebabkan oleh faktor stres, kemudian faktor pekerjaan yang menumpuk, biasanya itu sering terjadi. Kemudian ada satu lagi, yaitu nyeri kepala tipe cluster, di mana nyeri kepala ini hampir sama dengan tipe migrain, tapi biasanya disertai dengan adanya lakrimasi atau mata merah dan berair. Penelitian dan jurnal itu dikatakan bahwa penyedap rasa atau MSG itu sering sekali menimbulkan nyeri kepala, terutama nyeri kepala migrain. Makanya beberapa penelitian di Cina sana itu mengatakan bahwa makanan-makanan yang sangat tinggi dengan penyedap rasa atau MSG itu hampir sebagian besar penelitian tersebut mengatakan sering terjadi nyeri kepala atau migrain yang disebabkan oleh penyedap rasa. Biasanya itu terjadi 1-2 jam setelah mengkonsumsi makanan yang memiliki penyedap rasa yang terlalu. Ya, jadi ada red flag atau nyeri kepala yang harus kita waspadai bagi teman-teman semua. Yaitu pertama, nyeri kepala yang terjadi pertama kali pada usia tua, ya di atas 50 tahun, dimana kita harus waspada adanya mungkin terjadinya kelainan pembuluh darah di otak, bisa terjadi sumbatan atau mungkin juga bisa terjadi perdarahan. Kemudian nyeri kepala yang pertama kali dirasakan tapi sangat berat, ya, nyeri kepala pada usia berapa pun dirasakan sangat memberat untuk yang pertama kali ini. Nah, itu kita juga harus waspada. Kita harus segera untuk mencari pengobatan dan segera periksa ke rumah sakit. Terus kemudian nyeri kepala yang progresif, di mana nyeri kepalanya semakin hari itu semakin memberat. Jadi misalkan hari ini kita nyeri kepala tidak ada perbaikan, tetapi hari esoknya nyeri kepalanya dia lebih sakit lagi, dan esoknya lebih nyeri lagi, nyerinya intensitasnya dan kualitasnya lebih nyeri. Maka itu kita harus waspada juga adanya nyeri kepala seperti ini. Kemudian nyeri kepala yang disertai dengan defisit neurologis, misalkan nyeri kepala tapi ada kesemutan, atau nyeri kepala tapi kok mulutnya meret ya, atau nyeri kepala tapi tangannya jadi lemah atau kakinya jadi lemah, itu kita harus waspada. Dan jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang merasakan nyeri kepala seperti tersebut, itu merupakan nyeri kepala yang harus kita waspadai dan harus segera berobat ke rumah sakit. Ya. Bisa berobat ke rumah sakit daerah Ashifa Banjarharjo Brebes untuk ketemu dengan dokter spesialis saraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.